Selamat sore. Ya. Suaranya pelan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ucapkan kepada Selamat sore. selamat sore Bapak Ibu peserta webinar awam. Partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Pertama-tama, patut kita aturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas rahmat, berkat serta perlindungannya, kita semua bisa walaupun terpisah oleh jarak, tapi melalui aplikasi yang sangat hebat ini, kita semua bisa berkumpul untuk mendengarkan webinar kita pada hari ini. Jadi, webinar kita pada hari ini adalah untuk membicarakan atau membahas tentang apa sih itu COVID-19 serta pencegahannya, terutama untuk kita sebagai orang awam. Karena kalau sebagai orang medis mungkin lebih paham, tapi bagaimana pandangan dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang awam ini yang harus kita dalami lebih bagus lagi. Karena mengingat untuk Kota Kupang terjadi peningkatan yang sangat drastis untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi narasumber kita pada hari ini adalah Dr. David Santosa, SPPD. Kepada Dr. David, sore dokter. Halo, sore. Ya, suara saya kedengeran? Dengar dokter. Kedengaran. Dengar ya. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Yes, terima kasih juga untuk undangan dari Rumah Sakit Karolus untuk acara webinar ini. Oke, baik dokter. Jadi Dr. David SPPD adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Santo Karolus Bormes Kupang, Rumah Sakit Umum Kartini, dan Rumah Sakit Umum Siloam ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu dokter, saya persilakan dokter untuk memperkenalkan diri, sekalian kita mulai saja kegiatan webinar kita pada hari ini. Kepada dokter, saya persilakan. Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih untuk Febri. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya David Santosa. Saya saat ini bekerja sebagai dokter spesialis. Disebutkan oleh Febri, saya bekerja di Rumah Sakit Karolus Borromeus, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Kartini. Untuk sore hari ini, saya diberikan tugas untuk menyampaikan webinar awam mengenai COVID-19. Saya rasa sebuah topik yang kita semua pasti sudah tahu untuk saat ini ya. Oke, untuk slide-nya bisa dibesarkan mungkin? Oke, jadi kalau untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung mulai saja untuk webinar awam ini. Fokus kita pada sore hari ini adalah untuk pencegahan ya. Karena yang jelas saya yakin bahwa tidak ada satupun dari kita yang ingin terkena penyakit COVID-19 ini. Untuk penyakit COVID-19 saya cukup yakin semua teman-teman yang mengikuti webinar awam ini pasti sudah tahu apa itu COVID-19 ini. Semua orang seluruh dunia saya rasa sudah tahu ya. Tidak mungkin ada yang belum tahu mengenai penyakit COVID-19 ya. Oke, boleh slide selanjutnya? Oke, yang sekarang saya ingin bahas adalah data mengenai jumlah pasien yang menderita COVID-19 di Indonesia. Data ini adalah data kemarin, tanggal 21 Oktober 2020. Garis yang warna biru di bawah itu adalah jumlah pasien baru tiap hari. Jadi bisa dilihat grafiknya itu semakin lama semakin naik. Walaupun mungkin memang dalam 2 minggu terakhir relatif cukup sama ya, angkanya kurang lebih segitu, naik turun, tapi angkanya segitu-segitu aja. Untuk yang kemarin tanggal 21 Oktober, jumlah pasien baru di Indonesia itu mencapai 4.267. Dengan konfirmasi total se-Indonesia sampai sejauh ini sudah sampai 373.000 lebih. Ya. Jadi maksudnya kenapa saya sampaikan data ini, ternyata penderita COVID-19 di Indonesia itu jumlahnya cukup banyak. Jadi bukan suatu penyakit yang
hanya sedikit saja diderita. Jadi kita harus waspada karena ternyata penularannya cukup tinggi dan jumlahnya cukup besar juga ya. Bahkan mungkin angka sebenarnya jauh di atas angka ini harusnya. Dan penyakit COVID-19 walaupun jumlahnya banyak, tapi memang kalau dari data yang kita miliki saat ini, yang meninggal itu tidak terlalu besar, ya, sekitar 3,4% dari yang terkonfirmasi. Memang bukan angka yang tinggi sekali, tapi cukup kecil, tapi nggak kecil-kecil banget deh intinya. Ya intinya siapa sih orang yang mau meninggal gitu ya. Jadi kasarannya dari 10 orang yang kena, dari 100 orang yang kena, kurang lebih 3 sampai 3,5 orang meninggal gitu lah. Ya nggak terlalu besar memang angkanya, tapi kan pada prinsipnya nggak ada orang yang pengen kena penyakit ini dan meninggal gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini data tentang di Provinsi NTT. Mungkin kalau teman-teman semua melihat gambar ini saya ambil dari Pusdal Ops untuk NTT, ada beberapa tempat yang masih hijau. Tapi tempat-tempat yang hijau di peta itu tidak semuanya belum pernah COVID sama sekali gitu loh. Jadi ada beberapa yang sebelumnya sudah ada COVID, sekarang sudah tidak ada yang COVID, jadi kembali ke hijau lagi. Untuk di NTT yang terkonfirmasi sejauh ini totalnya sudah 615 dengan yang meninggal 7 orang yang meninggal ya. Jadi ya memang angkanya yang meninggal tidak terlalu besar tapi juga tidak bisa disepelekan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini berita dari Antara ya, antaranews.com. Saya ambil tanggal 21 Oktober kemarin. Nah, dari seluruh kabupaten di NTT, di Provinsi NTT, ada satu kabupaten yang sama sekali belum pernah ada kasus COVID positif sekalipun. Nah, kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Saburai Jua. Kenapa slide ini saya tampilkan? Karena kan ya kita semua pasti sudah tahu ya, Saburai Jua itu di tengah-tengah lautan. Jadi akses transportasi ke sana mungkin tidak semudah kabupaten-kabupaten lain. Jadi kalau nggak naik kapal ya naik pesawat. Jadi artinya bila data ini kita anggap betul ya, jadi bila kita anggap data ini benar adanya, tidak ada satupun kasus COVID-19 positif di Saburai Jua, artinya faktor geografis itu memainkan peranan yang cukup besar. Jadi kalau ada tempat yang sulit untuk dicapai, nah di sana pun penularannya nggak terlalu banyak. Kita harus pahami satu hal. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh malaria ya, kalau malaria itu tertular kan melalui gigitan nyamuk. Nah, kalau si COVID-19 itu penularannya dari orang ke orang. Jadi kalau ada satu tempat yang sangat terisolir, sulit bagi masyarakat untuk keluar masuk ke daerah tersebut, maka resiko dia untuk mengalami COVID pun harusnya lebih kecil dibandingkan tempat yang banyak keluar masuk masyarakat. Ya, jadi artinya yang memainkan peranan untuk menularkan COVID adalah manusia. Kalau malaria yang memainkan peranan untuk menularkan malaria kan si nyamuk tuh, nyamuk yang gigit orang ya. Tapi kalau si COVID yang memainkan peranan untuk menularkan dari satu orang ke orang lain, ya kita sendiri manusia. Itu yang benar-benar harus diingat. Karena nanti webinar kita akan membahas mengenai itu. Slide selanjutnya. Nah, penularan COVID ini bagaimana caranya? Caranya melalui droplet ya. Jadi misalkan ada orang sudah positif COVID, dia batuk-batuk, bersin, atau ngomong kenceng, nyanyi gitu ya. Itu keluar tuh si dropletnya yang terisi virus, ada isi virusnya. Nah, kok droplet ini kena ke orang lain gitu ya, mungkin atau bahkan droplet misalkan ya dropletnya jatuh di meja gitu ya, terus ada orang yang tidak sakit memegang meja itu. Terus setelah dia megang meja, tangannya dia megang mulut atau matanya. Nah, ini bisa juga ketularan. Atau si dropletnya malah jadi aerosol ke udara juga bisa juga. Atau orangnya salaman juga bisa juga. Atau kalau di NTT mungkin lebih ekstrim, cium hidung. Jadi ada orang sakit nih, terus dia cium hidung sama orang yang tidak sakit, ya bisa juga kena. Ya, jadi yang tadi seperti saya bilang, penularan COVID ini yang berperan adalah manusianya. Kalau malaria kan yang berperan nyamuk tuh, nyamuk menggigit gitu ya. Kalau COVID enggak, COVID ya kita ini sebagai manusia, kita yang berperan menularkan COVID. Yang menyebarkan COVID ya kita sendiri. Oke, slide selanjutnya. Nah, penyebaran COVID ini ada ilustrasi sedikit ya. Ilustrasi yang cukup menarik dan mungkin semoga kita bisa sadar setelah melihat ilustrasi ini. Ini ada orang namanya si John. Si John ini terinfeksi virus COVID-19. Tapi dia tidak tahu karena dia merasa sehat-sehat saja. Sampai dengan 14 hari kemudian dia merasa sehat aja nggak ada masalah gitu ya. Nah, karena si John merasa sehat, dia keluar rumah tidak pakai masker, tidak menjaga jarak,
terus tidak mencuci tangan, malahan dia mungkin pegang-pegang orang lain, ngobrol-ngobrol sama temennya dalam jarak yang dekat, tidak pakai masker ngobrolnya, mungkin dia nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, segala macam gitu ya. Nah, si John yang sudah positif tapi tidak bergejala ini, dan dia merasa sehat, anggap saja dia menularkan ke 10 orang teman-temannya. Nah, 10 orang yang tadi yang tertular dan akhirnya positif, dan mereka juga sehat-sehat saja, si 10 orang ini juga nggak merasa sakit. Nah, mereka melakukan apa yang si John lakukan, ngobrol-ngobrol, pergi-pergi, segala macam, nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Akhirnya 10 orang tadi menularkan ke 100 orang lainnya. Tadi kan saya udah bilang ya, kalau malaria yang menularkan nyamuk. Kalau COVID yang menularkan ya kita-kita sendiri, manusia gitu loh. Nah, yang 100 orang tadi menularkan lagi ke 1.000 orang lainnya. Jadi ya, ini yang menyebabkan jadi menularnya meluas ya kita-kita sendiri, manusia ya. Nah, pesan moralnya dari slide ini, karena kita tidak tahu siapa yang terinfeksi dan siapa yang sehat, jadi tetap aja di rumah. Atau kalau memang sulit untuk di rumah, minimal pakai masker deh. Pakai yang 3M yang akan dibahas ya. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, slide selanjutnya. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas gejala. Tadi kan sudah mengenai bagaimana si COVID ini tertularnya melalui cara apa gitu ya. Nah, sekarang gejalanya. Gejalanya yang waktu dulu pas awal COVID mulai timbul tuh, yang diketahui gejalanya adalah demam, batuk pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Itu. Slide selanjutnya. Tapi ada gejala-gejala baru. Nah, yang tadi kan sudah dibahas tuh, gejala yang pertama demam, habis itu batuk, sesak nafas, kelelahan, tubuh rasa sakit. Tubuh rasa sakit itu maksudnya otot nyeri-nyeri, persendian sakit-sakit. Kalau orang sini bilang badan rasa asam gitu ya. Nah, seperti itulah. Itu sakit kepala. Nah, nomor 7 penting nih, kehilangan rasa atau bau. Kalau tiba-tiba kok mencium seperti nggak ada bau sama sekali, kehilangan nafsu makan, itu harus hati-hati. Karena beberapa kali saya dapat pasien yang seperti ini gitu. Dan ada juga pasien yang seperti ini dan ternyata beneran positif, itu ada. Terus gejala selanjutnya ada sakit tenggorokan, dan ada 3 gejala baru yang kita tidak boleh sepelekan. Yang nomor 9, 10, dan 11, yaitu pilek atau hidung tersumbat, mual, dan diare. Jadi mual dan diare pun bisa merupakan gejala COVID-19. Mungkin ke orang sini sering lambungnya sakit gitu, dibilang sakit mah gitu ya, mual-mual, nyeri ulu hati, rasa pedis di ulu hati. Nah, ini bisa juga gejala COVID. Saya tidak bilang semua orang yang sakit ulu hati, nyeri ulu hati itu pasti COVID. Tidak, saya tidak bilang begitu. Tapi orang yang perutnya sakit, lambungnya sakit, rasa pedis di ulu hati, bisa saja ke arah COVID. Ini kisah nyata, saya sudah mengalami sendiri, saya dapat pasiennya. Ada pasien seorang oma umur sekitar berapa umurnya, dia sekitar 60 ya, 60 lebih, dia datang ke Kupang. Waktu itu dia datang ke Kupang, setelah 2 hari di Kupang dia merasa perutnya sakit, mual-mual. Kita kalau di rumah sakit bilangnya dispepsia gitu ya. Kalau orang awam bilangnya sakit mah gitu. Nah, si oma ini karena mengeluh sakit mah, dia datang ke rumah sakit di salah satu rumah sakit di Kota Kupang. Syukurnya bukan di rumah sakit Carolus Borromeus ya. Terus dirawat di rumah sakit itu 4 hari, mahnya tidak membaik. Mahnya tidak membaik. Yang di sana yang merawat teman saya, dokter penyakit dalam juga. Pas mahnya nggak membaik, dia periksa parunya, kok parunya semakin nggak enak, semakin jelek. Akhirnya dirujuk di Siloam, akhirnya saya menangani di Siloam. Ternyata yang gejala awalnya hanya mah saja, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, paru-parunya dilakukan pemeriksaan swab, hasilnya positif COVID. Jadi pesan moralnya apa? Si COVID ini gejalanya macam-macam. Mulai yang klasik yang sebelumnya kan ada demam, batuk, sesak, sampai dengan yang hanya cuma sakit mah, pedis ulu hati, dispepsia, mual, sampai diare, itu pun bisa merupakan gejala COVID. Tapi harus diingat tadi yang saya bilang ya, bukan berarti semua orang mual, semua orang sakit ulu hati itu COVID. Tidak. Tapi COVID bisa juga menimbulkan gejala mual, nyeri ulu hati, diare, itu bisa. Jadi jangan menyepelekan gejala-gejala ini. Tapi saya juga tidak ingin ya setelah webinar ini nanti orang-orang awam bilang, "Oi, kalau sakit mual, pedis ulu hati, semuanya langsung ke rumah sakit takut COVID." Ya enggak seperti itu juga. Tapi kita harus waspada. Intinya itu. Slide selanjutnya. Oke, nah sekarang yang inti dari webinar ini adalah slide ini. 5 hal penting untuk mencegah COVID-19 ya.
kalau pemerintah ngasih singkatan supaya gampang diingat 3M. 3M itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu 3M biar gampang ingatnya. Nah, ini kok ada 5 hal. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, belajar, bekerja, beribadah di rumah. Jadi supaya nggak sering ketemu orang gitu ya. Kan yang menularkan ya manusia-manusia juga. Yang ketiga, pakai masker kalau sakit atau ke tempat umum. Itu penting banget tuh. Yang keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah, habis keluar gitu ya. Ini tolong benar-benar diingat dan dijalankan supaya kita bisa menurunkan angka COVID di NTT ya. Slide selanjutnya. Nah, terus gimana nih? Ini kan sifat penyakitnya kan virus ya. Kalau virus sebenarnya yang menyerang, yang mengalahkan si virus ini yang nomor satu adalah imunitas atau kekebalan tubuh kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga atau meningkatkan kekebalan tubuh kita? Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang. Itu udah wajib ya harus ya. Itu nggak sakit atau COVID tidak COVID ya gitu harus dilakukan. Yang kedua, tidak merokok. Yang selanjutnya, suplemen vitamin. Yang selanjutnya lagi, aktivitas fisik atau senam ringan, olahraga pasti baik pada porsi yang tepat. Habis gitu istirahat yang cukup. Ini sudah terbukti dari penelitian orang istirahat dengan baik, itu imunitasnya meningkat. Yang terakhir, mengendalikan penyakit penyerta yang ada. Jadi, jangan sampai teman-teman sekalian yang punya keluarga atau diri sendiri mungkin sakit gula, sakit tensi, karena COVID jadi takut berobat ke rumah sakit. Karena misalkan punya sakit gula ya, punya sakit gula terus karena COVID takut berobat ke rumah sakit. Akhirnya terjadi apa? Obatnya habis, tidak diminum, dan gulanya malah naik lagi. Gulanya malah ancur-ancuran, tidak terkendali. Justru ini berbahaya, karena akan, kalau terkena COVID, meningkatkan risiko untuk COVID-nya memburuk sampai dengan meninggal. Jadi kalau memang ada penyakit penyerta, misalkan gula, hipertensi, yang lain-lain, itu tetap harus berobat dengan teratur supaya tetap terkendali ya. Jadi jangan dengan alasan sekarang lagi COVID takut ke rumah sakit, itu salah besar kalau seperti itu. Slide selanjutnya. Oke, nah tadi kan saya sudah bilang yang menularkan COVID ya kita sendiri manusia-manusia ini. Misalkan ada orang yang dia positif COVID gitu ya, atau dia lagi, jangan kan positif COVID, dia lagi batuk-batuk, lagi bersin gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya dia tidak menularkan apapun penyakit yang dia sedang derita, COVID ataupun bukan, supaya tidak menularkan ke orang lain. Yang penting adalah menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi batuk dan bersin pun ada etikanya gitu ya. Jadi bukan cuma kita bertamu ke rumah orang ada etikanya, tapi batuk dan bersin pun ada. Cara yang pertama yang paling benar, kalau bisa pakai masker. Gimana kalau lagi nggak pakai masker gitu ya? Ya tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam seperti di gambar itu ya. Atau kalau nggak pakai tisu. Setelah itu tisunya ditaruh di tempat sampah yang tertutup. Nah jangan lupa kalau tangan bekas kena bersin atau batuk, habis itu dicuci tangan pakai sabun ya dengan air mengalir. Itu etika batuk yang betul supaya apapun sakit yang kita sedang derita, penyakit yang kita derita ini tidak kita tularkan ke orang lain gitu. Ya, kita juga harus peduli dengan orang lain juga. Slide selanjutnya. Oke, jadi ini yang mungkin ringkasan ya. Tadi semua orang juga pasti sudah tahu. Intinya menjaga jarak dan social distancing, maksudnya menjaga jarak. Habis itu pembatasan interaksi fisik, physical distancing. Misalkan kalau ke tempat umum kita pakai masker. Terus kalau ada tempat-tempat yang ramai nih, kita agak-agak kasih jarak lah minimal 1 meter. Misalkan lagi ngantri di kasir atau ngantri mau masuk ke tempat apapun lah, ngantri masuk bank atau ngantri masuk mana itu antri gitu, ngantri masuk rumah sakit juga termasuk ya, harus ngantri dengan baik, kasih jarak minimal 1 meter. Kalau bisa hindari berpergian ke tempat-tempat ramai, misalkan ke tempat wisata, terus hindari kerumunan atau keramaian juga. Tidak menerima tamu atau berkunjung kalau nggak penting-penting sekali ya. Itu jangan pergi keluar kota, keluar negeri, bekerja, belajar, beribadah di rumah, kalau bisa ya, sebisa mungkin seperti itu. Dan tidak bersalaman ini penting banget nih. Kalau di NTT ini kan kita seringkali kalau ketemu orang langsung, jangankan salaman, seringkali malah cium hidung. Itu saya juga, ya itu mungkin tradisi yang ada di sini, itu tradisi yang baik. Cuman dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, saran saya kalau bisa cium hidung itu jangan dulu.
Kan kita kan tadi kan sudah dibilang kayak si ilustrasi si John tadi ya. Dia sakit tapi dia tidak merasakan gejala sama sekali. Jadi dia nggak nyadar kalau dirinya sakit. Nah, bayangkan kalau si John ini cium-cium hidung. Terus berapa banyak orang yang kena dari si John ini, ya. Jadi kalau di NTT ini kan ada tradisi cium hidung ya, mungkin itu baik sekali, cuman dalam era COVID kalau bisa saran saya ya mungkin dihindari dulu gitu ya. Oke. Yang selanjutnya kalau ada orang tua, misalkan di rumah ada orang tua berusia di atas 60 tahun, nah ini kita harus apa ya? Kita harus peduli juga, jangan sampai yang masih muda-muda merasa dirinya sehat, terus sembarangan pergi kemana-mana nggak pakai masker, dirinya mungkin sakit tapi tidak ada gejala. Nah, kalau dia ketemu dengan orang-orang usia lanjut, bisa saja dia menularkan orang tua tersebut dan gejalanya bisa jelek sekali, bisa buruk sekali. Jadi intinya kita harus peduli dengan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Kita merasa sehat gitu, terus udah seenaknya ya, nggak boleh gitu juga ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini isolasi mandiri ya, mungkin kalau tapi di Kota Kupang saya rasa sudah ada beberapa yang isolasi mandiri juga ya. Nah, isolasi mandiri itu bila kita memiliki gejala dan kita sempat pergi ke daerah-daerah yang banyak COVID-nya atau kita sempat kontak erat dengan pasien yang konfirmasi COVID-19. Jadi contohnya salah satunya pasien saya di Siloam ada yang dia positif COVID-19 dan suami dan anaknya kan pasti kontak erat dong, namanya juga satu rumah gitu kan, suami istri sama anak begitu kan. Ternyata akhirnya suami dan anaknya pun positif COVID-19. Cuman akhirnya mereka tidak dirawat di rumah dengan alasan masih punya anak yang kecil ya. Jadi yang dirawat di rumah sakit maksudnya. Yang dirawat di rumah sakit itu istrinya. Si suaminya ini akhirnya tidak dirawat di rumah sakit karena mereka masih punya anak kecil. Jadi akhirnya si suami dan anaknya ini dirawat isolasi mandiri di rumah. Nah, bagaimana caranya nih kalau mau isolasi mandiri? Yang pertama, tetap di rumah selama 14 hari. Gunakan masker. Dan yang jelas tetap di rumah ya, jangan karena tidak di rumah sakit lantas pergi-pergi kemana-mana seenaknya. Udah gitu jangan pergi bekerja ke sekolah atau ke tempat umum. Hindari pemakaian makanan bersama dengan peralatan mandi juga itu ya. Terus harus mengisolasi diri dan memantau suhu tubuh dan gejala-gejala lainnya. Dan kalau bisa ya harus berhubungan dengan tenaga medis ya. Lapor hari ini saya keluhannya gini-gini-gini, itu harus. Yang selanjutnya itu melapor ke puskesmas mengenai kondisi yang dialami saat ini. Udah gitu gunakan kamar mandi terpisah dengan orang yang tidak positif COVID. Udah gitu didesinfektan rumahnya. Untuk daerah-daerah yang sering terpapar ya, yang sering kita pakai, misalkan meja makan, atau daerah-daerah lain yang sering kita gunakan. Slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, tadi kan sudah dibilang tuh untuk meningkatkan imunitas. Jadi intinya COVID ini kita harus yang menyerang dia, yang mengalahkan COVID nomor satu adalah imunitas tubuh kita sendiri. Bagaimana sih untuk meningkatkan imunitas? Salah satunya adalah menghindari stres dan tetap optimis. Nah, kalau orang udah kelamaan di rumah nih, kita kan sudah berbulan-bulan ya, berbulan-bulan tidak dapat beraktivitas seperti zaman dahulu sebelum COVID ya. Di rumah terus atau kita nggak bisa jalan-jalan lah, nggak bisa ketemu keluarga gitu kan pasti jadinya stres gitu kan. Nah, pembatasan sosial ini bisa membuat kita bosen, murung, kurang semangat, cemas gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hal seperti ini supaya kita terhindar dari stres dan tetap optimis. Misalkan lakukan aktivitas fisik deh, kan di rumah terus nih. Siapa tahu bisa beberes rumah, nyapu-nyapu rumah, ngebersihin rumah gitu kan. Kita juga ada kerjaan nggak bosan dan rumah pun jadi lebih bersih gitu kan. Udah gitu melakukan hobi di rumah. Misalkan kalau zaman sekarang menonton TV atau lihat di HP gitu, lihat YouTube gitu, browsing-browsing gitu kalau zaman sekarang seperti itu. Makan makanan yang bergizi dan seimbang itu wajib ya, sakit nggak sakit, COVID nggak COVID itu harus. Udah gitu jangan lupa buka jendela rumah supaya pertukaran udara bisa bagus dan sinar matahari pun masuk. Ini kita beruntung kita di NTT dan kita di Indonesia. Bayangkan kalau kita di negara Eropa, bulan-bulan segini nih, dan kalau sudah mau musim dingin udah mulai turun salju, gimana caranya mereka mau buka jendela, buka pintu? Yang ada kedinginan. Nah, itu kasihan tuh orang-orang di Eropa. Kalau kita di Indonesia cuma 2 musim, kita di NTT pula. Nah, ini bisa dilakukan nih, buka jendela dapat sinar matahari ya. Udah gitu mungkin ngobrol sama keluarga, bisa curhat, bisa jadi lebih nggak stres, lewat telepon misalkan, itu juga bisa dilakukan. Udah gitu jalan-jalan di taman rumah. Ya nggak tahu kalau di sini taman rumahnya sebesar apa ya. Tapi yang jelas sih jalan-jalannya jangan rame-rame gitu. Kalaupun mau bareng-bareng agak kasih jarak-jarak lah jalan-jalannya. Slide selanjutnya. Nah,
ini transportasi publik. Saya nggak tahu kalau di Kupang ini sudah ada yang mungkin angkot mungkin kalau di kota Kupang ya, bemo ya. Nah ya intinya sih ya sama saja seperti yang lain-lain. Kita harus pakai masker, udah gitu cuci tangan dengan benar. Kalau ya mungkin sopirnya kalau sopirnya baik dia kasih sediakan desinfektan di angkot itu ya. Ya intinya sih yang tadi sudah dilakukan sama saja ya. Dan kalau memang sedang sakit itu wajib hukumnya pakai masker deh kalau sedang sakit. Atau kalau bisa ya jangan keluar-luar lah, jangan keluar rumah. Sementara tinggal di rumah dulu dibandingkan malah menularkan ya. Atau segera pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Itu. Pada prinsipnya seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini yang slide yang terakhir ya. Saya harap dengan webinar awam sore ini, tadi kan saya sudah bilang bahwa intinya kalau COVID ini yang menularkan adalah kita sendiri manusia. Kalau malaria kan yang menularkan nyamuk. Kalau COVID yang menularkan ya kita sendiri. Jadi yang bisa ngestop, yang bisa membuat COVID ini stop penularannya siapa? Ya kita sendiri sebagai manusia. Kalau perilaku kita bisa seperti yang tadi 3M gitu intinya ya, itu ya harapannya COVID akan terputus rantai penularannya dan akhirnya dia akan berhenti, tidak menyebar luas. Yang menentukan siapa ya kita sendiri, bukan nyamuk kali ini, tapi manusianya sendiri yang menentukan. Jadi kitalah yang berperan besar dalam menghentikan, dalam menyetop si COVID ini. Kalau kitanya masih nggak tertib ya si COVID-nya akan terus menyebar kemana-mana. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dari moderator bisa dipersilahkan mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter David, spesialis penyakit dalam, atas materinya untuk kami pada hari ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dokter. Ya, baik. Saya langsung bacakan saja, Dok. Ya, baik. Oke. Pertanyaan pertama dari Ibu Monika Juardi. Dok mau tanya, kalau berjemur di pagi hari, apakah ada efek, Dok, untuk mencegah COVID? Mungkin langsung dijawab saja, Dok. Oke, baik. Kalau berjemur di pagi hari itu kan pada prinsipnya untuk meningkatkan vitamin D ya. Vitamin D kan akan diproduksi kulit kita ketika kulit kita terpapar sinar matahari. Dan itu bagus sekali sebenarnya. Tapi mungkin kalau untuk mencegah COVID ya paling penting ya jangan ketularan, jangan terpapar gitu loh. Jadi misalkan nih, saya setiap hari berjemur, tapi saya berjemurnya nggak pakai masker. Saya berjemurnya di tempat yang ramai. Saya berjemurnya di tempat orang yang batuk-batuk dan ada orang yang positif COVID ya sama aja malah nggak benar gitu ya. Jadi kalau untuk mencegah, kalau kata kuncinya adalah mencegah, ya jangan terpapar, jangan kena pasien yang positif gitu loh dan pakai masker. Kalau untuk vitamin D-nya sendiri dengan berjemur itu pasti bagus. Cuman ya apakah cukup itu saya tidak tahu pasti ya karena kan kita harus cek kadar vitamin D dalam tubuh kita sendiri baru ketahuan tuh apakah kita kurang vitamin D atau cukup. Nah, baru dari situ bisa tuh dilanjutkan pertanyaannya, perlu nggak vitamin D tambahan, misalkan suplemen vitamin D gitu kan. Nah, dari penelitian yang ada di luar negeri memang terbukti vitamin D itu baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini mau dilanjutkan nih, dok perlu nggak nih nanti saya minum vitamin D gitu? Ya kalau menurut saya jika memang ada vitamin D-nya, silahkan saja diminum sehari sekali lah gitu. Dosis kecil saja, nggak usah tinggi-tinggi sekali. Atau lebih baik lagi kalau bisa dicek dulu kadar vitamin D dalam darah kita. Itu bisa lebih jelas tuh apakah kita kurang vitamin D atau cukup atau lebih itu. Itu baru seperti itu. Jadi kalau pertanyaan berjemur baik atau enggak, jawabannya baik. Cuman yang kalau di Kota Kupang nih yang saya ingin tekankan, jemurnya jangan siang hari bolong gitu, jangan jam 12 siang berjemur gitu. Yang ada malah kepanasan, malah nggak baik tuh. Kalau mau berjemur yang baik adalah pagi hari, sebelum jam 9 pagi. Ya, dan sebenarnya berjemur 15 menit sampai 30 menit sudah cukup. Itu. Mungkin yang selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih? Baik, terima kasih banyak dokter. Pertanyaan berikutnya dok, ini dari Ibu Novi Baunsele. Dok mau tanya contoh variasi makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah COVID seperti apa? Wah, ini pertanyaan susah nih jujur aja. Karena saya dokter spesialis penyakit dalam, saya bukan dokter spesialis gizi ya. Bukan dokter gizi klinik gitu. Jadi kalau detailnya secara persis jujur saya nggak tahu. Tapi kalau makanan mungkin kalau di NTT kan apa tuh? Daun kelor gitu ya. Kalau menurut saya sih daun kelor itu ya bagus-bagus aja. Daun kelor itu adalah makanan yang nutrisinya sangat baik loh. Bahkan sekarang kelor ini lagi terkenal di luar negeri. Contohnya di Jepang lah. Jepang itu mereka mengimpor kelor loh dari Indonesia.
Jadi kalau misalkan di NTT, misalkan makanan yang banyak adalah kelor gitu, yang di sini ada ya. Kalau menurut saya itu bagus-bagus saja. Jadi makanan kelor itu nutrisinya baik, dan jika nutrisinya baik, saya rasa untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya pasti bagus juga. Mungkin makanan lain, kalau misalkan saya nih, pengalaman saya pribadi ya, mungkin teman-teman pernah dengar tentang apa, mengkudu, mengkudu. Mengkudu itu di sini bilangnya apa ya? Mengkudu itu. Pace, pace, pace. Pernah dengar pace atau mengkudu itu? Yang baunya setengah mati nggak enak itu ya. Nah dulu saya waktu kecil, karena saya sering sakit-sakitan sama orang tua saya dikasih jus mengkudu. Itu baunya nggak enak banget tuh. Tapi memang setelah saya minum beberapa lama gitu ya, memang daya tahan lebih baik. Dan kalau di sini orang bilang apa sih? Mungkin mengkudu atau pace gitu kan? Gimana? Febri pernah dengar nggak mengkudu atau pace? Sepertinya Halo? mengkudu, Dok. Mengkudu di Mengkudu, sini ya? mengkudu. Nah, Ah, oke, berarti di kalau di NTT orang bilang mengkudu ya. Mengkudu menurut saya bagus itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tuh, dan kalau selebihnya, kalau variasi makanan, yang penting makanan yang seimbang, gizinya seimbang. Kalau dulu waktu SD mungkin kita dengarnya 4 sehat 5 sempurna lah, ya kurang lebih itulah. Walaupun mungkin sekarang istilahnya sudah ganti lagi ya, tapi pada prinsipnya makanan yang seimbang. Nah, mungkin kalau di NTT yang saya tekankan, kurangi deh makanan goreng-gorengan, kurangi makanan daging-dagingan terlalu banyak, kurangi, tambahin sayur ya, itu. Dan kalau bisa yang lemaknya agak dikurangi deh. Karena di sini mungkin yang makan daging cukup banyak dan lemaknya banyak banget tuh dan goreng-gorengan banget ya. Itu secara umum nggak bagus soalnya. Oke. Yang selanjutnya apa lagi nih, Febri? Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini dari Ibu Keterik. Ya. Ini mau bertanya, mengapa orang dengan usia lansia itu lebih sensitif terkena COVID-19? Oke. Jadi kalau orang usia lansia, pastinya daya tahan tubuhnya, imunitasnya tidak seperti usia muda. Apalagi seringkali pada orang usia lansia sudah banyak komorbid. Komorbid itu apa sih? Komorbid itu artinya penyakit. Misalkan pada orang usia lansia ya, ada yang banyak sudah darah tinggi, tensinya tinggi, atau gula darahnya sudah naik. Itu yang menyebabkan imunitasnya, daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingkan orang usia muda. Misalkan nih, atau gini deh, saya kasih contoh yang lebih ekstrim. Misalkan ada orang tua sehat gitu, orang umur 100 tahun, tapi dia nggak ada sakit apa-apa gitu ya. Anggap aja ada orang umur 100 tahun, dia nggak ada darah tinggi, dia nggak ada sakit gula, dia nggak ada sakit apa-apa, sehat gitu ya. Nah, orang 100 tahun yang sehat ini pun, daya tahan tubuhnya pasti berbeda dibandingkan anak muda. Karena dengan bertambahnya usia, imunitas kita pun akan menurun. Memang begitulah. Kalau mau ditanya kenapa, ya memang dari Tuhan sudah dibikin begitu ya. Saya nggak tahu jawabannya. Selanjutnya Febri, apalagi? Yang selanjutnya, Dok. Apakah hewan peliharaan dapat menyebarkan COVID atau tidak, Dok? Ini pertanyaan dari Ibu Marta Kartini Kewa. Ini sih setahu saya nggak bisa ya. Hewan peliharaan setahu saya nggak bisa menyebarkan COVID. Tapi kalau ditanya secara detail kenapa tidak bisa, jujur saya belum tahu penjelasannya. Tapi sejauh yang saya tahu, informasi yang tahu adalah hewan peliharaan tidak bisa menyebarkan COVID. Jadi misalkan nih saya punya anjing nih, anjing saya anggaplah kena COVID gitu, terus anjing saya bersin-bersin, harusnya enggak. Dan setahu saya kalau mau kita bahas secara ilmiah gitu ya, reseptornya itu berbeda. Reseptor si COVID ini kan ada yang, kalau ngelihat gambar COVID kan ada tonjolan-tonjolannya gitu ya, ada buletan, terus ada tonjolan-tonjolannya gitu kan. Nah, si tonjolan-tonjolannya itu akan nempel di reseptor tubuh kita. Mungkin di gambar pertama tadi kan ada yang warna merah tonjolan-tonjolan gitu ya. Nah, itu akan nempel di tubuh kita. Nah, reseptor tubuh kita dan anjing atau hewan peliharaan itu berbeda. Jadi sejauh yang saya tahu tidak bisa. Jadi kalau di rumah ada anjing bersin-bersin jangan dipotong ya, karena mereka nggak akan menularkan ke kita kok. Ya, Ada selanjutnya pertanyaan Febri. ini dari Halo? Yesi Wadan. Hah? Ya? Uh, ini mau bertanya, Dok, selain makanan bergizi, istirahat yang cukup dan berolahraga, apakah ada cara lain untuk meningkatkan imunitas, Dokter? Oh, yang jelas hati yang gembira lah itu jelas. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur sekali. Jadi, misalkan nih, saya stres gitu ya, itu imunitas saya akan turun. Tapi sebaliknya kalau saya lagi enjoy, hati saya gembira, imunitas saya akan lebih baik. Ya, dan istirahat yang cukup itu jelas terbukti. Jadi yang di Alkitab bilang itu betul kok. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu betul, itu sudah terbukti secara ilmiah. Jadi kalau kita enjoy, hati gembira, imunitas akan membaik. Sebaliknya, kalau saya stres, banyak pikiran, marah-marah terus gitu ya, imunitas akan turun. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Ada lagi yang lain mungkin? Ada lagi, Dokter.
Hah? Ini pertanyaan dari Dr. Indra Pramana Widya. Hmm? Ini mau bertanya dok, kalau misalnya ada tenaga medis yang melakukan pemeriksaan swab Hmm? di suatu rumah sakit dan hasilnya Hah? positif, Hah? kemudian dia periksa lagi di tempat yang lain dan hasilnya negatif, itu bagaimana ya dok? Manakah hasil yang valid? Wah, ini susah jawabnya. Tapi kalau misalkan positif ya kita harus assume the worst ya. Kita harus menganggap ini pasti positif. Jadi gini loh. Ini kalau secara ilmiahnya ya, namanya semua pemeriksaan apapun itu pasti ada yang namanya false negatif, ada yang namanya false positif. False negatif itu apa? Misalkan gini, harusnya dia sakit, tapi dari pemeriksaan ini dianggap tidak sakit. Itu false negatif. Atau ada yang juga namanya false positif. False positif itu apa? Harusnya dia tidak sakit, tapi dari hasil pemeriksaan dianggap positif. Nah, cuman ini kan pertanyaannya adalah suatu swab ya. Kalau swab itu kan asumsinya pakai PCR nih. Oke lah, PCR pun tidak 100% pasti benar 100% enggak lah. Namanya alat buatan manusia enggak ada yang 100% benar. Yang 100% benar cuma Tuhan doang itu ya. Nah, kalau PCR pun ada salahnya, ada margin salahnya lah gitu, ada batas kesalahannya. Tapi kalau dia sudah di swab dan yang pertama hasilnya positif, dan yang kedua negatif gitu ya, sangat tidak bijaksana kalau kita bilang, oh ini negatif nih, kita anggap enak aja deh, nggak sakit gitu. Kalau dia hasil pertanyaan positif ya, mau nggak mau kita akan perlakukan dia sebagai positif. Nah, kalau pertanyaan lebih lanjut, dok, PCR itu kan positifnya kan ini dok, beda-beda. Iya memang betul, kita harus lihat CT number-nya. CT number tuh istilahnya berapa kali sih siklus yang apa ya, siklus yang dilakukan sampai menghasilkan nilai positif. Semakin rendah CT number, artinya semakin banyak virus di orang ini. Semakin tinggi CT number, artinya semakin sedikit virus dalam tubuh orang ini. Jadi lihat juga setelah positif, dilihat CT number-nya gimana. Nah, kalau pertanyaan dari Dokter Indra, menurut saya sangat tidak bijaksana kalau kita menganggap, oh ini negatif aja deh. Ya enggak lah. Kalau dia sudah yang pertama positif, ya kita akan perlakukan dia sebagai positif. Mungkin Dokter Indra ada ceritanya nggak nih gimana nih? Kok saya jadi penasaran ya? Mungkin Dokter Indra kalau boleh sharing juga dengan kita di sini. Mungkin Dokter Indra mau sharing pengalamannya bagaimana dok? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu dok. Oh boleh boleh, silakan silakan. Mari silakan. Ini ada pertanyaan dokter dari Bapak Kanis Kusi. Apakah Mhm. ada masker standar yang dipakai untuk pencegahan COVID dok? Kalau masker standar untuk orang-orang awam, sebenarnya pada prinsipnya kalau yang bisa beli masker bedah sangat bagus, masker bedah yang masker bedah gitu ya, masker medis 3 ply. Tapi kalau enggak ya masker kain juga boleh. Tapi masker kainnya jangan yang tipis-tipis banget tuh. Yang sudah nggak boleh masker scuba. Scuba tuh yang masker scuba yang tipis banget tuh. Itu jelas nggak boleh deh. Bahkan saya pernah lihat video di YouTube ya, ada orang ngetes dia pakai masker scuba, terus dia ada lilin di depannya, dia tiup lilin, lilinnya tetap bisa mati gitu. Nah, yang kayak gini jangan dipakai. Jadi jangan pakai masker scuba yang tipis banget, udah gitu ditiup, niup lilin, lilinnya mati. Ya percuma yang masker kayak gitu. Masker kain pun boleh, tapi masker kain jangan yang tipis-tipis banget. Ya, minimal 2 lapis deh. Si kainnya itu minimal 2 lapis. Kalau mau ditambah kainnya 3 lapis ya silahkan, atau di dalamnya mau ditambahin tisu ya silahkan silahkan aja. Tes aja pakai niup lilin, bisa nggak tuh niup lilin ya? Itu. Kalau bisa beli masker medis ya lebih bagus lagi. Cuman kan kalau pakai masker kain kelebihannya bisa dicuci ya. Nggak sekali pakai buang gitu. Jadi bisa dicuci, dibersihkan. Mungkin masker kain kalau saya rasa cukup. Tapi jangan yang scuba ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain, Febri? Pertanyaan selanjutnya dokter, bagaimana cara membedakan antara sakit akibat terinfeksi COVID-19 dengan influenza biasa dok? Ini pertanyaan dari Nah, Bapak Ricky Richard. ini pertanyaan yang sangat bagus nih Pak Ricky Richard. Saya juga bingung Pak gimana bedainnya. Sederhananya gini deh, misalkan ini kalau Pak Riki lagi di Jakarta nih, kalau Pak Riki lagi di Jakarta, Pak Riki bersin-bersin, orang-orang terus Pak Riki datang ke rumah sakit, orang-orang pasti udah kata, oh jangan-jangan COVID, jangan-jangan COVID gitu. Tapi kalau Pak Riki di kota Kupang, yang angka COVID-nya tidak separah setinggi Jakarta atau Surabaya, Bapak bersin-bersin, mungkin dokter-dokter masih mikir, mungkin flu biasa kali ya. Nah, jawaban yang lebih lanjut lagi adalah kita harus evaluasi gejala-gejala lainnya bagaimana. Dan apakah si bersin-bersinnya, si flu-flunya ini memberat dengan Itu dia kayak cepat kemana atau tidak gitu. Kalau dia ada memberat dengan cepat progresif, nah kita harus curiga COVID. Ya, tapi kalau flu-flu biasa harusnya nggak sampai seberat itu gitu loh. Itu dan lebih kalau misalkan mau diperiksa lebih lanjut, misalkan mau diperiksa rapid test kah atau mau di ronsen lebih bagus lagi.
Jadi kalau misalkan ada gejala batuk, bersin, demam gitu ya, dan ada curiga COVID, lebih baik diperiksa aja deh. Diperiksa rapid test kah, dan kalau bisa dilanjutkan dengan ronsen. Ada beberapa kali sudah kejadian. Ini kejadian pasien saya juga. Waktu itu ada pasien saya, akhirnya saya rujuk awalnya di Rumah Sakit Kartini, setelah itu saya rujuk ke Rumah Sakit Siloam. Dia cuma batuk-batuk biasa aja gitu loh. Batuk-batuk biasa seperti yang pertanyaan Pak Ricky Richard tadi, cuma batuk-batuk biasa kayak flu biasa lah. Feeling saya udah nggak enak. Ini kok dalam dalam satu hari ya, dalam 24 jam, suara nafasnya jauh memburuk. Kalau flu biasa harusnya nggak begini nih. Nah, COVID itu kata kuncinya adalah perburukan itu cepat gitu loh. Dalam hitungan jam, satu hari jelek banget. Akhirnya saya udah feeling saya udah nggak enak, ini rujuk aja langsung segera kita CT scan. Begitu di CT scan, paru-parunya hancur, jelek sekali. Dan ternyata di swab, positif COVID. Jadi kalau membedakannya gimana, yang pertama satu, kita lokasi dulu. Kalau Bapak di Jakarta, Bapak kayak gitu ya mungkin kemungkinannya lebih besar karena COVID. Kalau di Kupang belum tentu. Tapi juga kita lihat, kita evaluasi, kita pantau. Apakah gejalanya memburuk dengan cepat atau tidak? Kalau gejalanya memburuk dengan cepat, mungkin sekali, sangat mungkin sekali, jangan-jangan ini COVID nih. Harus periksa lebih lanjut. Itu ya. Jadi kalau memang ragu-ragu lebih baik diperiksa. Itu lebih baik dibandingkan kita miss. Ya, mungkin selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Halena Dima. Apa saja pengobatan infeksi virus corona atau COVID-19 yang tersedia? Pengobatannya, kalau pengobatan kita ngomong jujur ya, kalau pengobatan itu kan suatu hal yang harusnya dibuktikan, sudah terbukti secara penelitian. Nah, kalau yang saat ini ilmu mengenai COVID itu masih berkembang terus. Jadi pengobatan yang jelas, oh ini pasti ini bermanfaat, sampai saat ini jujur belum ada. Itu masih ilmunya masih berkembang. Jadi dulu ada yang bilang, oh pakai kloroquine gitu ya. Tapi ternyata terbukti kloroquine nggak ada gunanya. Udah gitu ada lagi yang bilang pakai remdesivir gitu. Itu obat yang dipakai siapa Donald Trump kalau nggak salah ya waktu itu salah satunya. Terus di Jakarta juga banyak dipakai tuh Avigan mahal banget berapa juta harganya. Itu katanya ini benar nih berguna, tapi ternyata nggak berguna juga gitu. Ada juga yang pakai steroid. Jadi jawabannya adalah kalau ditanya pengobatan yang paling benar, saat ini ilmunya masih berkembang terus. Ilmu kedokteran itu seperti itu. Kita kalau mau tahu yang mana yang benar, pengobatan mana yang betul bermanfaat, kita harus melakukan penelitian. Nah, penelitian itu datanya akan berkembang terus sampai dengan terbukti nanti mungkin di masa depan dapat, oh ini nih ternyata yang benar. Jadi kalau pertanyaannya saat ini pengobatannya apa, sifatnya hanya suportif. Suportif itu maksudnya apa? Gini, suportif itu. Misalkan dia demam, dikasih obat penurun panas. Misalkan dia ada lambungnya sakit, dikasih obat mengurangi sakit lambung. Jadi sifatnya suportif. Tadi saya sudah bilang di slide, pengobatan paling benar untuk infeksi virus adalah imunitas tubuh kita, jadi pertahanan tubuh kita sendiri yang menyerang si virusnya itu. Jadi pengobatan paling benar itu. Yang lain-lain, obat-obat lain sifatnya adalah suportif dan pasiennya harus diisolasi, jangan sampai dia menularkan ke orang-orang lain. Oke, mungkin ada lagi? Satu pertanyaan lagi dok dari Bapak Kaniskusi. Ya. Apakah dibenarkan meneteskan minyak kayu putih pada masker yang dipakai dalam pencegahan COVID? Kalau cuma ditetesin doang di masker sih nggak masalah. Tapi apakah itu mencegah? Saya rasa enggak. Maskernya cuma bikin hidung jadi enak aja, udah itu aja. Tapi kalau dibilang cegah ya enggak sih. Jadi kalau kan sekarang kan lagi heboh ya masker sampean. Minyak kayu putih diminum segala macam, itu semua nggak benar kok. Jadi kalau cuma minyak kayu putih ditetesin di masker silakan saja. Tapi saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan mencegah COVID. Itu cuma bikin hidung kita lebih enak aja udah. Ada lagi mungkin yang lain? Berikutnya dokter dari Agnes Seto, ini mau bertanya dok tentang RT-PCR dan penilaian city value, apakah menilai virionnya utuh atau dia menangkap sinyal juga dari segmental dan debris dari virus yang sudah mati? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Jadi gini, kalau PCR itu artinya kependekan dari polymerase chain reaction. Jadi dia hanya menangkap fragmen-fragmen virus yang mati pun bisa. Jadi, kalau mau membedakan ini virusnya masih hidup atau enggak, itu bukan dengan RT-PCR, tapi dengan yang namanya dibiakkan kultur. Jadi kultur virus. Jadi untuk lihat ini virusnya masih hidup apa enggak nih. Nah,
pada prinsipnya yang tadi saya bilang city value, semakin tinggi city value artinya virusnya itu semakin sedikit jumlahnya. Entah itu virus yang hidup atau virus yang sudah mati juga bisa juga tertangkap dari si RT-PCR. Jadi kalau dibilang ada satu pasien saya itu prolonged viral shedding, jadi sudah sampai berpuluh-puluh hari di PCR dari hidungnya gitu, masih ada aja virusnya. Tapi belum tentu virusnya ini virus yang hidup, bisa saja virusnya sudah mati tuh. Cuman karena si PCR juga menangkap virus mati, jadi di PCR-nya tetap positif. Itu. Oke, selanjutnya dokter, ini masih Hah? dari Agnes. Pertanyaan selanjutnya dok, masih dari Iya? Agnes Seta, dok. Ini Hah? bagaimana Kenapa tuh? dengan bilas hidung sama dengan NaCl dok untuk petugas kesehatan? Kira-kira berguna atau tidak ya dok? Menurut saya sih nggak ada gunanya ya. Buat apa? Kalau ya oke lah, kalau jadi gini lah, sederhananya kalau misalkan garam nih, kok zaman saya kecil gitu kan, kalau saya lagi batuk-batuk sama orang tua disuruh pakai air garam dikumur-kumur gitu ya, ya oke lah secara logika dan secara fisiologi, namanya suatu cairan yang hiperosmolar, terus dipaparkan ke virus atau dipaparkan ke si bakteri, pasti si bakteri atau virusnya itu bisa mati juga gitu ya. Cuman pertanyaan saya selanjutnya, kalau memang si virusnya itu beneran sudah ada di hidung dan sudah nempel, sudah masuk ke orang, udah nggak ada gunanya dong. Kecuali kalau misalkan ya, ada virus di atas meja gitu ya, saya tetesin NaCl terus virusnya mati, ya itu benar tuh si virusnya mati. Tapi kalau virusnya sudah ada di hidung kita dan dia sudah nempel di reseptor-reseptor di hidung kita itu di nasofaring dan virusnya sudah masuk, kita mau bilas-bilas pakai NaCl nggak ada guna menurut saya. Jadi prinsipnya balik lagi ke pencegahan sebelum itu virus masuk ke badan kita. Kalau si virus itu udah masuk ke badan kita ya buat apa? Jadi kalau kalau ya ada studinya juga yang ngomongin NaCl itu, jadi belum ada penjelasan yang studi mengenai NaCl ini ada, tapi intinya adalah belum konklusif, jadi belum ada kesimpulan. Tapi kalau saya pikir secara logika ya, gini deh, misalkan si virusnya udah nempel di hidung kita gitu ya, dan dia sudah masuk ke badan kita gitu ya, untuk apa lagi saya kasih bilas-bilas NaCl? Kalau menurut saya sih gitu ya, mungkin nanti ilmunya berkembang lagi, mungkin ada kesimpulan-kesimpulan lain ya. Yang nomor satu adalah menurut saya pencegahan sih. Ada lagi mungkin, Febri? Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Anton Bele dok. Hah? Ini terkait dengan kode etik. Apakah boleh identitas penderita itu diumumkan? Setahu saya sih tidak boleh ya. Itu adalah suatu rahasia. Setahu saya nggak boleh. Tapi nggak tahu kalau dalam ada undang-undang darurat kali untuk COVID, saya nggak tahu. Saya belum tahu. Tapi sejauh yang saya pahami sih harusnya tidak boleh. Terus pertanyaan berikutnya dokter dari Hah? Evo Bewang. Hah? Selamat dok. Belakangan ini berbagai pihak memaparkan opini mereka berkaitan dengan obat-obat tradisional pencegah pandemi virus COVID-19. Apakah sayur bunga dan pepaya memiliki khasiat yang spesial yang mampu meningkatkan imun tubuh? Pertanyaan ini diajukan karena melihat realita bahwa kebanyakan masyarakat memiliki keterbatasan untuk membeli obat-obat di apotek dokter lantaran kondisi ekonomi yang menurun. Oke, jadi kalau memiliki khasiat untuk meningkatkan imun tubuh, kepada prinsipnya kalau nutrisinya baik, saya yakin harusnya iya. Jadi misalkan gini ya, kita contoh ekstrim deh. Saya makan ciki dibandingkan saya makan makanan yang bergizi. Kira-kira yang bagus buat imunitas saya yang mana? Ya pasti makanan yang bergizi gitu loh. Jadi kalau si marungga, pepaya ini gizinya baik, ya nggak ada salahnya dong dimakan. Dan ini pasti akan berdampak baik pada tubuh saya dibandingkan misalkan saya makan gorengan, terus minyak-minyak, terus pasti lebih bagus si marungga dan pepaya. Itu. Tapi kalau ditanya apakah secara spesifik untuk si virus COVID-19, ya jujur saja penelitiannya belum ada setahu saya. Itu. Kalau misalkan mau makan makanan yang bergizi sih saya rasa bagus-bagus aja, itu nggak ada satupun hal yang menentang hal-hal seperti itu. Makan yang bergizi itu bagus kok. Ada lagi mungkin, Febri? Berikutnya dari Sharon Sandra, dokter. Selamat sore dokter, saya dengar vaksin sudah ada. Ini pertanyaan iseng ini Febri, jangan pertanyaan iseng ini, pertanyaan orang iseng ini sepertinya. Ya vaksin ya. Oke. Ya. Jadi kalau vaksin itu, jadi gini loh. Ini kan pemerintah kita ke depan akan mau merencana memvaksin orang-orang masyarakat di kita ya, targetnya mungkin 70% dari usia 15 sampai 59 tahun, dan dari saya baca berita kemarin itu ya. Cuman gini loh.
pada prinsipnya bahkan Pak Jokowi juga sempat bilang masalah vaksin. Habis itu juru bicara dari Kementerian Kesehatan Pak Yuryanto juga pernah bilang masalah vaksin. Intinya vaksin itu bukan berarti kita divaksin lantas aman 100%. Tidak seperti itu. Karena immunogenicity itu apa ya istilahnya ya? Jadi misalnya gini nih, saya divaksin, berapa persen sih saya memiliki imunitas terhadap si COVID-19 gitu ya. Nah, immunogenicity-nya untuk vaksin-vaksin yang sekarang dalam penelitian itu masih belum jelas. Bahkan ada salah satu ahli yang sangat terkenal sekali di dunia, Dr. Anthony Fauci, dia yang bikin buku Harrison itu, dia bilang immunogenicity-nya 50% pun sudah bagus gitu loh. Jadi vaksin-vaksin yang sekarang sedang dikembangkan, misalkan saya divaksin dengan vaksin tersebut, saya mendapatkan kekebalan tubuh itu sebesar 50% saja sudah bagus. Artinya apa? Jangan terlalu bergantung pada vaksin saja. Tetap kembali kepada 3M. Karena penyakit ini yang menularkan, yang membuat penyakit ini menyebar adalah manusia, kita sendiri gitu loh. Jadi kalau kita nanti sudah divaksin, lantas kita euforia, senang gitu, saya sudah divaksin, saya bebas. Tidak menjaga jarak, tidak pakai masker, tidak segala macam. Tiba-tiba kita tertular dan kita menularkan ke orang lain, ya tetap aja ini pandemi nggak selesai-selesai. Itu. Jadi nanti kalau vaksin ini nanti semakin baik, terus bisa sampai 80-90% atau bahkan 100%, ya syukurlah. Tapi untuk yang saat ini, sejauh yang saya tahu, belum ada vaksin yang bisa begitu. Untuk COVID ya. Jadi tetap kembali ke pencegahan pada prinsipnya. Oke, mungkin ada lagi, Feby? Halo? Halo, ya dok, halo dokter. Iya, bagaimana? Ada lagi mungkin? Pertanyaan terakhir dokter sebelum kita tutup. Iya, dari bagaimana? Ibu Halena Dima. Selamat sore dokter, mau bertanya seberapa efektif pemindai termal dalam mendeteksi orang yang terinfeksi virus corona yang baru terjadi di Indonesia saat ini? Oke, jadi gini, kalau pemindai termal nih, ya ini jawabannya akan panjang nih. Anggaplah pemindai termalnya alatnya bagus sekali gitu ya, dan ini pemindai termal yang mahal dan akurat gitu ya. Tapi tidak semua gejala COVID itu ada demamnya. Jadi pasien saya yang saya bilang dari teman saya yang di rumah sakit lain di Kota Kupang ini, yang akhirnya dikirim ke Siloam, itu nggak ada demam loh. Dia nggak ada demam, dia gejalanya cuma mual-mual saja. Nah, pada pasien seperti ini, dan akhirnya ternyata dia betul-betul terbukti COVID, dia tanpa demam, kalau dipindai termal ya akan nampaknya normal-normal saja gitu loh. Jadi tidak semuanya memiliki gejala demam. Pasien saya lagi yang di Kartini sebelumnya itu juga dia nggak demam, dia cuma batuk-batuk biasa aja, kalau diukur suhunya normal. Jadi kalau jawabannya adalah bila alatnya efektif, alatnya akurat gitu ya, dan orang ini gejalanya demam, ya mungkin alatnya bisa mendeteksi orang ini demam nih gitu. Tapi yang menjadi kendala adalah tidak semua pasien COVID gejala awalnya adalah demam. Jadi ya sulit ya saya menjawabnya. Jadi kalau misalkan kebetulan gejalanya demam, mungkin bisa tuh pakai si thermal gun-nya ini. Tapi kalau dia nggak demam, ya nggak ketangkap dong gejalanya. Ya, dokter. Ya, halo. Halo, selamat sore, dokter. Iya, selamat sore. Ya, ini saya dari Simon Anunu, dari Kabupaten Kupang. Iya, baik Bapak. Ya, yang saya mau ingin tanyakan itu, sekarang orang bilang pakai masker itu menghirup lagi karbon dioksida yang kita keluarkan dari tubuh kita. Itu tidak masalah kok Pak, itu sudah ada penelitian ya, tidak ada masalah. Oh begitu. Karena masker yang Bapak pakai hanya masker-masker biasa. Misalkan saya dokter, saya pergi ke ruang isolasi pakai masker N95 saja, itu pun ada penelitiannya tidak meningkatkan CO2 bermakna. Enggak. Apalagi kalau Bapak cuma pakai masker kain. Sama sekali CO2 tidak meningkat. Itu cuma perasaan tidak nyaman karena Bapak tidak biasa pakai saja. Itu ya. Jadi sudah ada penelitiannya, tidak berbahaya, CO2 tidak meningkat. Itu sudah ada penelitiannya. Ya, baik. Makasih Bapak. Baik, selamat sore. Selamat sore Bapak, mari. Baik dokter, ini tidak ada pertanyaan lagi dokter. Baik. Mungkin ada yang masih mau ingin bertanya, saya beri kesempatan sekali lagi untuk para peserta, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau saya yang ingin saya tekankan ya, coba deh kita melihat data-data COVID-19 di NTT. Akhir-akhir ini saja data 1-2 minggu terakhir.
di Kota Kupang, terutama yang saya ingin garis bawahi di Kota Kupang dan mungkin sekitarnya Kabupaten Kupang gitu ya, penularan yang ada hampir semuanya transmisi lokal. Kalau kita lihat 2-3 bulan yang lalu di Kota Kupang yang positif COVID itu pelaku perjalanan dari Surabaya, dari Makassar, dari Jakarta, dari Bali gitu ya. Tapi dalam 1-2 minggu terakhir ini di Kota Kupang dan sekitarnya, mayoritas ya di Kota Kupang ini, yang positif COVID-19 adalah dari transmisi lokal. Artinya apa? Ya kita-kita sendiri inilah yang berperan menularkan. Ya, jadi benar-benar 3M itu harus dijalankan kalau menurut saya supaya NTT ini bisa tetap aman. Mungkin itu dari saya, Febri. Baik, terima kasih banyak Dr. David, spesialis penyakit dalam. Terima kasih juga. Pada hari ini Dokter atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti webinar awam kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. David, spesialis penyakit dalam, kita pahami, bisa kita mengerti, dan tentunya harus kita jalankan di rumah. Supaya penularan COVID-19 ini bisa berhenti, ya, tidak ada lagi pasien-pasien atau keluarga-keluarga kita yang terinfeksi virus corona ini. Baik, mungkin dari itu saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih, Mari. Dokter.